Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tabu Lamput Garden, solusi bertanam di lahan sempit. Oke teman-teman, sebelumnya saya minta mohon maaf karena baru melakukan upload lagi karena ada kesibukan di luar sana. Oke, pada video kali ini saya sedang berada di depan rumah saya. Ada beberapa koleksi jambu yang ini sedang berbuah. Nah, sebelumnya saya sudah suka mereview jambu madu. Untuk video kali ini saya akan mereview jenis-jenis varietas yang lain yang saat ini kebetulan sedang berbuah ya, berbunga dan berbuah. Nah, untuk beberapa cakokan juga sudah saya siapkan ini buat teman-teman yang ingin kira-kira mendapatkan jenis bibitnya. Oke, yang pertama adalah di sini ada jenis jambu kiojok. Kiojok ini masih kecil untuk pohonnya, relatif kecil, sedang terubus untuk dahan-dahan atasnya. Namun saat ini untuk dahan bawahnya saat ini sedang nempel buah ya. Untuk bunganya kemarin ada lumayan banyak ini di batang ini, cuman saya sisakan cuman 3, namun rontok 1. Kenapa? Karena ini batangnya sangat kecil sekali. Saya khawatir takutnya patah dan nutrisi juga mungkin tidak akan terlalu maksimal, makanya saya sisakan 2 saja di sini. Untuk sekedar diketahui, untuk kiojok ini keunggulannya adalah selain cita rasa yang manis dan genja, dari warnanya yang sangat eksotis menurut saya. Karena dia untuk mempunyai warna hijau ketika sudah matang, dan ada sedikit bentuk mirip giok untuk dari segi warna ya. Ini jenis kiojok. Namun pada video kali ini saya akan menitik beratkan untuk mereview salah satu jenis unggulan juga nih. Ini adalah jenis jambu dalhari ya. Jenis jambu dalhari dengan karakteristik buah yang dari segi bentuk pastinya besar dan mempunyai karakter urat-uratnya itu sangat menonjol sekali ya. Tentunya ini adalah salah satu nilai lebih dari jambu dalhari ini. Untuk soal rasa nanti akan kita review di akhir video. Jambu dalhari ini saat ini berusia sekitar 1,5 tahun setelah saya tanam. Saat ini berbuah itu buah yang ketiga. Tapi untuk yang periode yang sekarang, alhamdulillah untuk buahnya bertingkat, artinya ada yang masih berbunga, berpentil dan sudah hampir matang. Nah, ini salah satu ciri khas dari pohon-pohon atau varietas yang memang genjah ya menurut saya. Nah, ini ada bunganya juga, saat ini berbunga. Ini ada bunga susulan sih tepatnya ya. Ini ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin ini nanti akan saya jadikan 3 saja. Nah, sebelum di ranting sebelumnya juga sudah ada terbentuk bakal buah. Sudah 3 buah yang saya sisakan seperti biasa. Teman-teman juga nanti untuk buah dalhari ini sebisa mungkin, karena biasanya karakternya buahnya besar, sisakan saja 3 maksimal 5 lah per dompol untuk memaksimalkan ukuran. Tapi tidak disortir pun saya rasa sih tidak masalah, tergantung nanti kebutuhannya mau untuk seperti apa ya. Tapi untuk mencari tingkat besar atau ukuran, sisakan 2 seperti ini atau maksimal 5 tadi seperti tadi yang saya sampaikan, itu masih oke. Nanti setelah buahnya besar mungkin akan tetap masuk grade A secara ukuran ya. Karakternya seperti ini untuk jambunya. Nah, ini beberapa yang di dahan atas sudah melakukan trubus. Nah, teman-teman, salah satu tipsnya adalah agar cepat berbuah, biasa saya potong pucuk untuk pucuk atasnya, jadi menghentikan nutrisi atau fase pertumbuhannya. Saya putus. Biasanya sedahan yang atas itu saya potong, tidak lupa dicangkok dulu ya karena sayang. Seperti ini saya potong. Jadi untuk pucuk-pucuknya yang seperti ini, yang daun-daun muda ini kita coba hilangkan kalau memang ingin segera pohonnya untuk berbuah. Tapi untuk
membentuk percabangan terlebih dahulu, ya saya sarankan itu wajib untuk dipelihara beberapa tapi tidak semua. Ada yang juga yang di planter bag ya, seperti ini, planter bag 75 liter saya tanam. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan bibit jenis jambu madu, kiojok, dalhari dan lain-lain, silahkan kunjungi Shopee dengan ketik toko Tabu Lampot Garden. Nah, sekarang saatnya kita icip-icip ya. Yang ini kita akan coba ambil satu dulu ya teman-teman. Ini, wah, bentuknya besar, berurat ya, seperti ini ya. Ini tingkat kematangan sebenarnya masih belum matang sempurna, masih baru sekitar 80%, sekitar 1 mingguan lagi. Nah, ini sebenarnya bukannya busuk, tapi ini adalah memar diakibatkan dari bungkus plastik ya teman-teman ya. Ya, ayo kita buktikan, kita belah saja dalamnya. Seperti ini, nah, kan mulus ternyata, tanpa ada ulat, hanya kulit luarnya saja. Jadi ini yang lainnya masih bisa kita konsumsi. Nih, ini jambunya ya, saatnya kita cobain ya. Kita bersihin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis tapi agak segar ya, bukan asam tapi segar manisnya. Ya. Oke, yang ini coba kita belah ya. Ini rasanya juga enak banget sih, manis, segar. Yang paling saya suka dari jambu ini karena ukurannya besar, kira-kira saya makan 1 ataupun 2 paling banyak itu sudah rasanya udah cukup gitulah. Kalau dibilang kenyang sih enggak, karena kalau kenyang makan jambu juga nggak baik ya. Tapi kalau memang untuk sekedar rasain rasa buat ngemil, buat segar-segar gitu kan, dua biji aja udah kenyang lah ya, segar. Ini baju rekomendasi sekali menurut saya, ini yang paling banyak bisa dibudidayakan sama teman-teman. Wajib punya koleksinya juga. Tidak lupa jika ingin bibitnya saya sediakan juga di Shopee toko Tabu Lampot Garden ya. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.